Tetangga spesial kita kali ini adalah seorang stand-up komedian, penulis skrip film, dan sutradara yang berasal dari Indonesia Timur. Ini dia, Arie Kriting. Di sini kita akan mendengarkan cerita seorang Arie Kriting yang tumbuh di kampung kecil pesisiran Indonesia Timur sampai akhirnya sukses menjadi seorang sutradara film layar lebar. Dan di sini, secara eksklusif, Arie menceritakan ruang gagalnya dengan sang mertua dan bagaimana dia bisa terus berada di jalan Tuhan walaupun banyak kebisingan yang menyerang dia. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Dan seperti biasa kita akan ngobrol sama tetangga kita tentang life journey dan juga spiritual journey-nya dia. Tapi yang pasti kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, langsung aja klik tombol subscribe. Jangan lupa untuk share kalau misalnya memang kalian enjoy banget dengan our conversation. Dan jangan lupa untuk klik itu super thanks. Any kind of support itu kita bakal appreciate banget. Dan kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita juga dengan membeli merchandise kita, di sini udah ada QR code yang akan membawa kalian langsung ke official online shop kita. Dan pastikan ketika kalian pakai bajunya atau merchandise-nya, difoto dan diupload di Instagram dan tag @DanielManantaNetwork. Nanti bakal kita repost juga. Ini tetangga kita yang spesial banget. This is Arie Kriting. What's up, Bung Arie? Baik, alhamdulillah. Wah, thank you banget. Bro, thank you banget udah mau datang. Thank you banget juga mengangkat sebuah cerita yang sangat dekat di hati gue, yaitu tentang Timur, Indonesia Timur. Gak tau kenapa sejak gue nge-produce film Glenn Fredly, gue jadi jatuh cinta banget sih sebenarnya sama Ambon, Maluku gitu. Dan kakak bos ini juga salah satu yang benar-benar fokusnya di kawasan Indonesia Timur. Betul. Walaupun syuting ini di Jakarta ya. Syutingnya di Jakarta. Iya. Setting lokasinya memang di Jakarta. Iya. Tapi gila bro, maksudnya keren banget sih. Lo penulis stand up comedian, penulis sampai akhirnya sekarang jadi sutradara untuk sebuah film. Gimana perasaan lo bro? Tidak tahu ya. Keajaiban aja sih. Untuk orang, kalau saya ini kan lahir dan besar di kawasan Indonesia Timur. Saya lahir di Kendari, terus besar juga di kota Bau-Bau, kota kecil juga di Buton. Punya cita-cita untuk jadi artis atau apalagi jadi sutradara, itu kayaknya tidak ada. Ya. Saya ingat semua teman-temannya saya dari SD sampai SMP sampai SMA, kayaknya tidak ada satu orang pun yang bercita-cita untuk jadi artis atau sutradara film. Itu kayaknya nggak ada. Buat kami itu cita-cita yang kayaknya lebih masuk akal punya cita-cita jadi astronot daripada jadi director. Itu kayaknya ya di mindset saya. Lebih masuk akal. Iya, ketika ditanya kamu cita-citanya mau jadi apa? Saya mau jadi astronot. Itu kan kita nggak malu tuh untuk ngomong gitu. Tapi kayaknya kalau saya ditanya cita-citanya mau jadi apa? Saya mau jadi aktor, saya mau jadi sutradara. Kayaknya itu malu sih kalau saya masih kecil mau ngomong gitu. Jadi semua yang terjadi sama hidupnya saya hari ini itu benar-benar keajaiban, karena saya pun bahkan ingat dengan pasti kecil pun saya tidak pernah berani mencita-citakan hal-hal seperti ini. Gitu. Ya. Hidup di Bau-Bau itu seperti apa sih? Kalau hidup ya di Bau-Bau, dan sepertinya itu juga bisalah kita representasikan, kita refleksikan ke kota-kota lainnya di kawasan Indonesia Timur ya. Rata-rata memang seperti itu. Sebenarnya memang benar-benar penuh kesederhanaan, tetapi tidak kekurangan kebahagiaan. Jadi kalau orang-orang mungkin selama ini lihat di layar atau dan lain sebagainya, Indonesia Timur itu kayak banyak banget masalahnya gitu kan, kayak selalu tertinggal, ini susah itu susah. Ya mungkin faktanya mungkin banyak, realitanya mungkin seperti itu mungkin ada. Tetapi kadang-kadang kita menjalaninya juga itu dengan, mungkin karena kita tabah ya, jadi kita menjalaninya juga sebenarnya dengan banyak rasa syukur juga, dengan bahagia-bahagia aja juga gitu. Jadi sebenarnya Indonesia Timur itu mungkin tidak chaos yang dipikirkan orang-orang selama ini gitu. Bahkan dari era-eranya saya masih kecil mungkinnya di sekitar tahun 80-an, 90-an gitu, mungkin sebenarnya Indonesia Timur itu menyenangkan sih kalau untuk saya yang lahir dan besar di sana ya. Itu kalau lu tinggal lebih ke arah kotanya, pesisirnya atau pegunungannya atau apa tuh Bau-Bau itu? Kebetulan kota kami itu kota pesisir.
Oh, pesisir ya. Kota pesisir. Jadi kota yang tumbuh di kawasan tepi pantai juga. Sekolahnya saya juga dulu mix lah antara orang yang bekerja di instansi dengan nelayan-nelayan. Jadi saya punya teman-teman juga banyak yang latar belakangnya nelayan. Jadi kayak pulang sekolah itu kita kadang-kadang larinya itu ke pantai, terus lepas sepatu, lepas pakaian semuanya, terus kita main di laut. Balik lagi biar pakaian kita kering kan, jadi orang tua nggak tahu kalau kita habis main di laut gitu. Jadi hal seperti itu tuh apa ya, kita jalani lah waktu kita masih kecil gitu. Bokap nyokap apa? Nelayan atau? Saya punya bapak itu penghulu KUA. Sempat jadi KUA juga. Kalau saya punya ibu itu guru SD sampai pensiun. Guru SD. Wow, gue lumayan. Dan ketika lo memutuskan untuk masuk ke dunia entertainment itu ceritanya gimana, men? Dari yang tadinya anak main di pantai, berenang-renang, gitu, sampai akhirnya masuk ke dunia entertainment tuh, what was that like? Nyasar. Pasti nyasar banget saya. Tidak ada koneksi sedikit pun saya dengan dunia entertainment itu. Maksudnya saya juga itu ke Jakarta itu mungkin baru pertama kali saya injakan kaki di Jakarta itu mungkin tahun 2009. Itu umur berapa? Itu pun saya hanya transit di Bandara Soekarno-Hatta aja. Tapi saya sudah tahu ini kayak kota besar ini. Itu saya umur 24 mungkin atau 23 ya. Lo transit di Jakarta karena mau kemana? Saya kerja di Kalimantan. Jadi saya dari Malang, ada pekerjaan di Kalimantan. Pesawatnya itu nggak direct. Jadi harus ke Jakarta. Harus ke Jakarta. Iya. Jadi itu pertama kali saya Jakarta itu dari langit gitu. Wah, gila ini kota Jakarta nih. Turun ya cuman transit aja, habis itu saya langsung lanjut lagi ke Kalimantan gitu. Dari pelosok satu ke pelosok yang lain aja sebenarnya gitu. Jadi industri dan kehidupan kota besar itu nggak ada di skema berpikirnya saya gitu, Bang. Saya masuk dunia entertainment ini benar-benar nyasar. Jadi tahun 2011 itu saya sudah teman-temannya saya sudah lulus kuliah semua. Saya kegiatannya udah banyak nganggurnya lah, banyak. Tapi lu kuliah juga? Kuliah saya. Kuliah apa? Saya perencanaan kota. Wow. Planologi saya perencanaan kota. Di mana? Di ITN Malang. Di ITN. Lalu abis itu nganggur, balik ke ini lagi, ke timur lagi atau di Malang aja? Saya di Malang aja. Jadi saya itu kerja di Malang, terus suatu saat saya lihat stand up-nya teman-teman inilah. Kebetulan saya dulu aktivis. Waktu zaman pertama masuk kampus itu ikut HMI juga, terus akhirnya terlibatlah dengan beberapa kegiatan aktivisme gitu. Kayak ngapain aja? Demo. Kita demo dulu itu biasanya karena masalah-masalah lingkungan, tukar guring lahan, kawasan hutan kota dijadikan kawasan bisnis. Ada efeknya nggak sih demo-demo kayak gitu? Nah itu dia, nggak ada. Itu dia yang bikin saya kayak, gila ya, kita bertahun-tahun ini menyuarakan hal-hal ini nggak ada satupun yang bikin perubahan gitu. Karena beda eranya. Saya punya senior-senior itu kan teman-teman angkatan 97, 95 yang notabene berdemo di tahun 98 gitu. Teman-teman angkatan 94, abang-abangan kita kan. Jadi ketika mereka bicara tentang aksi mahasiswa itu, kepala kita itu kayak tercerahkan banget gitu, kayak saya akan menjadi pahlawan seperti mereka gitu. Bisa membawa perubahan reformasi gitu, kayak rezim sebesar Orde Baru bisa tumbang karena anak-anak muda ini yang pada zamannya gitu, dan saya akan menjadi bagian dari perubahan itu. Itu yang masuk dalam kepala kita gitu. Tapi ketika kita yang turun lapangan, kenyataannya enggak seperti itu gitu. Eranya Bu Mega, eranya Pak SBY, tidak ada hal yang cukup kuat untuk membuat mahasiswa itu dibutuhkan gitu. Jadi kita itu mencoba mengawal isu-isu yang lokal gitu, tapi kayaknya juga nggak banyak perubahan yang terjadi. Jadi setelah beberapa tahun itu saya agak kendor tuh, kayaknya ngapain ya gitu, kayaknya ini kita sibuk sendiri gitu. Kita demo, lihat di TV tahun 98 orang demo, masyarakat ngumpul, buruh ngumpul, semua jadi satu kesatuan dan menginginkan perubahan. Pas kita demo, yang ngumpul teman-teman kita juga gitu. Terus ngapain gitu? Kita orasi di hadapan teman-teman sendiri gitu. Iya kan? Perwakilan pemerintah nggak ada, perwakilan masyarakat nggak ada. Jadi apa yang terjadi gitu? Jadi kayak pada masa itu saya tuh kayak agak patah hati sama aksi gitu. Terus kayak ya udahlah. Akhirnya setelah lihat stand up komedi, saya lihat kok ini orang-orang membicarakan isi pikirannya, membicarakan keresahannya, tetapi yang datang dan mendengarkannya orang-orang yang
yang respect tentang itu gitu. Dan saya punya banyak concern tentang Indonesia Timur kan. Akhirnya saya tuangkan lah lewat stand up komedi. Keresahan-keresahan itu ditwist dengan komedi dan menyenangkan gitu. Ketika saya bicara tentang Indonesia Timur begini, penonton gitu kayak terhibur mendengarkannya gitu. Sesuatu yang moodnya berbeda dengan ketika saya berorasi gitu. Jadi kayak feel-nya orasi tapi orang dengerin gitu. Kalau demo kita orasi teman-teman sendiri yang mendengarkan gitu pada masa itu gitu. Jadi kayak waktu itu sebenarnya saya itu ada sempat patah hati sih selama beberapa tahun karena merasa kayak sekuat dan sekencang apapun kita bersuara di jalanan kayaknya kok perubahan itu nggak bisa datang gitu. Jadi kayak ya sudahlah, saya coba bawa energinya untuk sesuatu yang mungkin lebih bisa didengarkan orang gitu. Emang harus pakai entertainment sih ya. Kayaknya. Iya kan, untuk menyampaikan sebuah isu memang orang itu maunya di entertain, dan menurut gue stand up comedian adalah orang-orang yang sangat jenius banget untuk mengformulasikan hal tersebut gitu. Jadi ya kayak Panji Pragiwaksono lah, kalau misalnya dia punya keresahan akan pemerintah tapi dia ngomongnya dengan dibalut sama komedi gitu. Jadi orang datang sebenarnya pengen dibikin ketawa, tapi sebenarnya banyak isu-isu yang coba dimasukkan gitu. Setuju. Kayak kakak Glenn Fredly juga kan, almarhum kan juga membicarakan perdamaian kan, salah satunya lewat musik gitu kan. Betul. Ketika mereka perform musik di Ambon dan kemudian perlahan-lahan perdamaian itu bisa terwujud kan. Betul. Artinya seni itu bisa menjembatani hal-hal seperti itu juga gitu. Jadi kayaknya mungkin saya juga akhirnya memilih kayak ya mungkin kita coba suarakan hal-hal yang kita rasa penting lewat kesenian aja gitu. Kalau kesenian Kakak Bos ini, lu lagi pengen menyuarakan apa di film ini? Kalau Kakak Bos ini sebenarnya simple sih Bang. Saya itu selama bertahun-tahun melihat bahwa ketika film itu mengambil isu Indonesia Timur, seringkali potret yang diambil itu tidak semua ya, tapi banyak tentang sesuatu yang feel-nya itu suram. Kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, infrastruktur yang tidak memadai, hal-hal seperti itu gitu yang dipotret gitu. Jadi sangat layar lebar kita itu sangat suka, sangat genit gitu memainkan kontradiksi itu. Alam yang indah tetapi tertinggal, itu yang selalu. Jadi kayak saya merasa film-film Indonesia Timur itu hanya jadi bahan bersyukurnya orang-orang aja gitu. Wow. Saya merasanya gitu. Saya merasanya gitu. Sehingga akhirnya terbit perasaan saya kan, saya ada di tengah-tengah semua ini kan. Meskipun saya orang Buton, tapi saya itu dari zaman sekolah itu selalu sama-sama orang Ambon, sama-sama orang Papua, sama-sama orang Flores gitu. Main di asrama-asrama, dan saya tahu bahwa manusia-manusianya, masyarakat-masyarakatnya ini tidak sesuram itu cara kita menjalani kehidupan ini gitu. Banyak titik terangnya juga gitu. Nah, akhirnya lewat Kakak Bos inilah saya coba membuat sebuah formula di mana ketika film-film lain selalu menunjukkan betapa tidak mampunya orang-orang Timur, lewat Kakak Bos ini saya berusaha menunjukkan kemampuannya orang Timur itu apa saja. Sehingga yang terlibat di film ini adalah teman-teman yang selama bertahun-tahun datang dari Indonesia Timur, berjuang untuk bisa menunjukkan yang terbaik yang mereka bisa. Di film ini ada Kakak Godfred, itu sudah main film sejak zamannya The Red. Wow. Tapi setiap kali main film cuma dikasih kesempatan untuk memaki dan pukul orang. Di film ini saya coba kasih dia ruang bermain yang lebih besar, untuk bisa ekspresikan dia punya perasaan-perasaan. Wow. Ada Chun Funky Papua, dari tidak punya apa-apa juga berangkat dari Sorong Papua datang ke sini, bikin grup Funky Papua dan bersinar di salah satu stasiun televisi. Kemudian ada Mamat, ada Abdur yang selama bertahun-tahun konsisten menjadi seorang komedian. Ada Noella, ada Teddy Aditya yang juga stabil di industri musik. Jadi semua talenta-talenta seni yang orang Timur yang ada di Jakarta ini saya coba masukkan dalam satu film yang otentik tentang orang Timur, dan kita coba sajikan kepada masyarakat bahwa manusia-manusianya itu bisa melakukan ini gitu. Makanya setting lokasinya saya bikin di Jakarta, karena saya mau menghilangkan bahwa ketika bicara Indonesia Timur selalu yang kita pikirkan adalah tempatnya gitu. Bagaimana dengan manusianya? Jadi film ini benar-benar berusaha menyodorkan kepada masyarakat bahwa orang-orang Timur itu sebenarnya begini loh. Perasaannya, cara mereka bersikap, motivasinya satu sama lain. Itu sih yang saya coba potret gitu, dan mudah-mudahan ketika nonton tidak lagi jadi bahan bersyukur, tetapi juga orang bisa
terhibur, bisa bahagia melihat kayak gila ya saudara-saudara kita itu melakukan ini loh dalam yang kita tidak sadari selama ini gitu. Tapi ceritanya sendiri esensinya tentang seorang ayah dan putrinya ya? Esensinya iya. Kenapa mengangkat hubungan ayah dan anak? Karena menurut saya ya relasi antara orang tua dan anak ini sebenarnya kan sesuatu yang sifatnya general gitu. Tetapi ketika kita bicara film Indonesia Timur, hal-hal yang general seperti ini kan tidak pernah disentuh. Ya. Iya kan? Selalu konfliknya yang dicari gitu. Apa sih yang bisa ditarik? Konflik apa ya yang seksi untuk membicarakan Indonesia Timur gitu. Nah, kenapa kita tidak bicarakan sesuatu yang sifatnya general gitu? Sehingga kita memahami orang-orang Timur itu cara bersikapnya dalam keluarga seperti apa gitu. Karena kalau saya lihat ya, kayak di film Hollywood itu orang-orang berkulit hitamnya itu bisa memerankan apa saja gitu. Hari ini saya bikin Kakak Bos, orang Timur memerankan karakter bapak dan anak perempuannya gitu. Karakter yang biasa aja gitu. Kalau di Hollywood mungkin kita bisa lihat orang Timur bisa jadi polisi, bisa jadi jaksa, hakim, bahkan bisa jadi Tuhan kan. Di Bruce Almighty kan Morgan Freeman. Morgan Freeman kan jadi berperan. Tuhan, iya, maksudnya orang kulit hitam itu bisa berperan jadi apa aja itu. Film-film Indonesia orang kulit hitam ya hanya berperan jadi ya orang Timur yang dalam tanda kutip stereotyping juga gitu. Nah, di sini saya coba sajikan bahwa ya udah kita jadi bapak dan anak perempuan aja, kenapa enggak gitu. Kita bicara tentang dinamika keluarga, kita bicara tentang bagaimana struggle-nya seorang bapak menghadapi anak perempuannya, range emosinya seperti apa. Itu yang saya coba ibarat bagikan lewat film Kakak Bos gitu. Karena saya sih merasa bahwa aktor-aktor yang kulit hitam dan punya background karakter misalnya kawasan Indonesia Timur, berapa banyak sih yang punya kesempatan di layar lebar Indonesia gitu? Apakah mereka punya kesempatan yang sama seperti misalnya katakanlah Bang Vino G. Bastian mungkin, atau Bang Reza Rahadian mungkin, atau teman-teman lain aktor yang bisa memerankan apapun, ya. Nah, orang Timur itu menurut saya belum banyak dikasih ruang seperti itu. Bahkan termasuk saya pribadi juga, kalau main film juga tetap embel-embel Indonesia Timurnya itu melekat. Di film ini memang dia tetap orang Timur, tetapi setidaknya dia karakternya itu jadi seorang bapak yang punya anak perempuan gitu. Itu sih yang coba saya keluarkan lewat film Kakak Bos ini gitu. Orang mungkin lihat orang Timur itu kan apa ya, stereotypingnya itu kayak keras gitu ya. Ya mungkin kenyataannya seperti itu. Tetapi ketika itu berhubungan dengan keluarga, kerasnya itu bisa berkali-kali lipat. Apalagi kalau anak perempuan. Laki-laki Timur kalau sudah punya anak perempuan, waduh, Indonesia Timur itu kan lekat dengan perjuangan untuk keluar dari kesulitannya. Film ini tuh nggak bicara tentang itu. Waktu pertama kali banget lo stand up comedy, itu how did you feel? Jadi untuk tahu ini materi lucu apa enggak, saya tuh telepon teman. Apa sih? Masih ingat nggak? Saya punya materi pertama itu tentang diskriminasi.